Baik, berikut adalah capaian pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi hakikat bahasa. Hakikat bahasa ini berkaitan dengan berbagai mata kuliah lain seperti keterampilan berbahasa, komunikasi pendidikan, metodologi penelitian, bahkan penulisan karya ilmiah. Karena pemahaman hakikat bahasa ini menjadi dasar dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berpikir ilmiah. Pembelajaran dapat dikaitkan dengan berbagai isu mutakhir seperti penggunaan bahasa di media sosial, literasi digital, dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam komunikasi. Kajian ini juga dapat diperkuat dengan berbagai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dimana banyak penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat telah membahas terkait dengan penggunaan berbahasa yang santun dan efektif dalam membangun interaksi sosial. Nilai moderasi beragama yang dapat diintegrasikan dalam pembelajaran adalah toleransi melalui penggunaan bahasa yang menghargai perbedaan dan menghindari ujaran kebencian. Kemudian dari perspektif sains Islam, bahasa dapat dipahami sebagai sarana memperoleh, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan manusia. Baik, berikut video praktik mengajarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, sehat ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Teman-teman, hari ini bertemu lagi bersama saya, Amanda Maharani, selaku dosen pengampu Anda dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas Nisa, silakan pimpin doa terlebih dahulu agar kita mulai pembelajaran hari ini. Baik, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Amin. Sudah terlihat? Sudah. Bahasa Indonesia. Indonesia. Bahasa itu apa sih, Kak? Bahasa itu identitas Identitas apa ya? identitas sebuah bangsa. Oke, identitas sebuah bangsa dari Tiara. Nice. Ada yang mau lagi? Di tangan siapa? Tasya, silakan. Sebagai komunikasi. Oke, sebagai alat komunikasi fungsinya. Teman, kalau saya berbahasa tidak? Tidak. Yakin? Hah? Kalau saya meow, berbahasa tidak? Berbahasa? Tidak. Jadi gimana nih? Iya atau enggak? Tidak. Kenapa? Tidak tersusun. Karena tidak tersusun. Tidak sistematis. Oke, teman-teman silakan perhatikan. Bahasa adalah kumpulan untayan bunyi-bunyi yang tersusun secara teratur sehingga menimbulkan makna. Jadi, kalau tadi bla 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 bukan berbahasa. Kenapa? Karena tidak menimbulkan makna. Jadi harus tersusun secara sistematis. Misalnya kata ini. Ada nggak maknanya? Hah? Dipahami tidak oleh orang Indonesia? Tidak. Kalau disusun seperti ini, dipahami? Dipahami. Apa ini? Buku. Buku itu bisa buku pelajaran, tulis dan lainnya. Jadi harus tersusun secara teratur dan menimbulkan makna. Pada bahasa tulis, bunyi-bunyi merupakan lambang yang berwujud dengan simbol tulis. Nah, misalnya seperti huruf A, itu kan bunyi ya? B, C, bunyi nggak? Bunyi. Nah, itu dilambangkan dengan huruf tulis B. B itu kan bunyi ya? Nah, bagaimana tulisnya? Seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Lanjut. Lanjut. Bahasa berarti harus tersusun secara sistematis dan menimbulkan makna. Bahasa itu bermakna. Lalu bahasa memiliki fungsi seperti yang dikatakan oleh Tasya tadi, bahasa untuk berkomunikasi. Terus selain untuk berkomunikasi untuk apa lagi kira-kira? Misalnya nih, Anda ada ide,
Oke, mengungkapkan mengekspresikan diri. Oke, mengekspresikan diri, kata Liza. Mengungkapkan pikiran, mengungkapkan ide. Nah, jadi sehebat apapun kita, demi ada di pikiran kita, ada ide yang cemerlang di dalam otak kita. Tetapi ketika kita tidak bisa berbahasa, ketika kita tidak bisa menyampaikannya, baik secara tertulis maupun lisan, kan semua cuma di pikiran. Jadi harus disampaikan menggunakan lisan. Ya, lisan. Nah, ketika itu diucapkan menggunakan bahasa. Jadi bahasa adalah jembatan dari pikiran kita agar sampai ke orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Menarik ya bahasa ya? Menarik. Bahasa itu dinamis. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Tiara, bahwa bahasa itu berkembang, Bu. Dulu mungkin masih saya, kamu, apa lagi dulu? Anda, bung, ya kan? Di bung. Oke, sekarang pakai lo, gue, Sekarang pakai ayu. oh, I. Ayu mau pergi ke sini. Oh iya, nice. Banyak ya, influencer, artis, ayo, mami ayo nggak boleh. Oke. Nah, bawa ya nih. Kata putra dulu ada OE-nya, sekarang tidak. Imbuhan, akhwat, promosi. Nah, kalian fakultas apa? Tarbiyah dan keguruan. Tarbiyah itu dari bahasa Arab. Diserap menjadi bahasa Indonesia atau pendidikan. Nah, itu juga merupakan bahasa itu dinamis. Bisa diserap dari bahasa mana? Oke, lanjut. Bahasa itu variatif. Artinya memiliki banyak variasi. Kira-kira bisa memberikan ringkasan yang kita pelajari ini hari ini apa? Bahasa siapa tuh? Intan. Gimana Intan bahasa? Gitu ya? Iya. Ciri-cirinya ada berapa itu? Ada 4. Sifatnya ada? 7. Oke, ada tuh. Jadi tadi sifatnya itu ada 4. Cirinya ada 4, sifatnya ada 7. Itu yang kita pelajari hari ini. Jadi bahasa itu adalah kumpulan bunyi yang memiliki makna. Maknanya ini disepakati bersama oleh sekelompok orang. Teman Anda juga sudah meringkas. Jadi bahan evaluasi. Kita main game dulu boleh? Boleh. Senang main game? Senang ya? Sudah pernah main quizzes? Sudah bisa ya? Bisa. Kita main quizzes sebagai bahan evaluasi. Waktunya 30 detik. Ya, silahkan dijawab. Satu nanti dapat surga. Amin. Nanti kita belajar lagi, minggu depan kita belajar lagi. Jadi persiapkan diri Anda untuk belajar bahasa Indonesia. Saya Amanda Maharani selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Oke teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman, apabila ada salah saya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.